Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today we will continue declaration, no? Today is a number, declaration on number, no? ဒီနေ့ကတော့နော်သင်္ချာနာဂိုင်းစဉ်ရှာစာရအောင်နော်ပါဠိမှာနံပါတ်1ကိုဧကလို့ခေါ်တာသင်္ကေတသင်္ချာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကိုဧကလို့ခေါ်တယ်2ကိုဒွိအဲ့လိုပေါ့နော် so find numeral system in Pali. Number 1 symbolic numeral သင်္ကေတစင်္ချာနော် here a little bit spelling သင်္ကေတ symbolic number နော် number 1 Pali ခေါ်ဧက 2 ဒွိ three T like that. But Indonesia is a satu dua tiga, right? Sampai Pali is a eka dwi ti cetu penca cha sata atha nawa dasa. Dasa is a 10, no? Then 20 is a wisati or 30 is a desa like that. Ya, jadi hari ini kita akan membahas deklinasi ya, tapi deklinasi angka. Kalau kemarin kan kata ya, tapi ini adalah angka. Jadi ada 5 sistem penomoran ya di dalam Pali. Jadi yang pertama adalah sistem penomoran simbolik ya. Bahasa Palinya itu sangketa. Di situ ada kurang ketik ya, harusnya sangketa di situ. Jadi di sini angka 1 ya di bahasa Pali itu eka, 2 itu dwi, 3 itu ti, 4 catu, 5 panca, 6 ca, 7 sata, 8 atha, 9 nawa, 10 dasa, 20 itu wisa, wisang, wisa ataupun wisati. 30 itu tingsati, tingsa, tingsa, tingsang. 40 is a chatalisa, chatalisati, chatalisa like that, no? Sometimes talisan also sounded they say talisan. In the Bidamana Sangha, 40 he say uli talisan uli, no? No, talisan uli, no, 40. Ya, nomor 40 itu bahasa Palinya itu catalisa, catalisati, catalisa, catalisang. Nah, tapi kadang juga ditulisnya hanya talisang ya. Di dalam kitab Abhidhamma itu kadang hanya menggunakan talisang, bukan catalisang. 50 is a panasa or panasa. This not panyasa and panasa, no? So like mula panasa Pali like that. Because one book has a 50 sutta. They call panasa. Mula panasa, Majjhima panasa, Upri panasa like that. So one book 50, right? Ya, jadi kalau angka 50 dalam bahasa Pali itu panyasa atau panasa ya. Makanya ada kitab yang namanya Mula Panasa, Majjhima Panasa, Upari Panyasa. Itu artinya adalah 50 sutta yang awal, 50 sutta yang tengah, 50 sutta yang akhir gitu. 60 is a sati, 70 is a satati, 80 is a asiti, 90 is a nuti like that. Ya, nomor 60 itu adalah sati, 70 satati, 80 asiti, 90 nawuti. So 89 is a ekuna nuti like that. 89 cita, ekuna nuti. So eka is a 1, una is a lack of the one is reduced. So 90 minus 1 called 89 like that. So ekuna nuti. Now ekuna visiti is a 90. Ekuna visiti. Ya, jadi kalau kita pengen bikin angka 89 ya. Jadi dalam bahasa Pali itu bukan 80 tambah 9 gitu, tapi 90 dikurang 1. Jadi namanya itu Ekuna Ekuna Wuti, Ekuna Nawuti, Ekuna Nawuti. Jadi Eka itu 1, Una itu kurang.
kurang dari maksudnya gitu. Nawuti itu 90. Jadi satu kurang dari 90. Jadi itu maksudnya 89. Jadi ekuna nawuti. Sementara kalau misalkan angka 19 itu ya di dalam bahasa Bali kita tulisnya satu kurang dari 20. Berarti ekuna wisati gitu. Eka una wisati. Satu kurang dari 20. Artinya 19. Lalu ku taya jaro setan de 100 equals setan. No, setan. No. Hmm. Ya 100, kalau 100 itu satang ya, satang. 99 ekuna setan. Hmm. 99 is the ekuna setan. No, 89 je. One. Ekuna nawuti. Yeah. Hmm. Ekuna nawuti. Ya, jadi tadi saya tanya Hmm. ya, berarti Hmm. kalau angka 99 itu tulisnya sama Hmm. nggak pakai ekuna gitu juga? Ternyata iya, jadi ekuna satang. Jadi satu kurang dari 100, jadi artinya Hmm. adalah 99. Di 100 နေပြီးတော့နော်ဧကဒွိတိအစဉ်တိုင်းသာရေးသွားပြီးတော့ဧကဒွိတိစတုပင်စသာတတအထာနဝဗမာတွေနဲ့တော့ရင်းနှီးပါတယ်ဒါတွေကတော့နော်ဒါတွေကတော့အကြောင်းပါတွေကဒါနော်စရုထဒံတို့ပစ္စမဒံတို့ဒါသင်လာပြီးသားဆိုတော့ရင်းနှီးပါတယ်ပါဠိနဲ့နော်နောက်တစ်ခုသစ္ဆေဝတ္တသ20ခုဝိသတိဝိသ30ကျတော့တေသံ40ကျတော့စတ္တလိသတိနောက်50ကျတော့ပညာသာနော်60ကျတော့သတ္တိ90သတ္တတိ80အတိတိနော်အတိတိမဟာသဝကဆိုတာကြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်80တော့မဟာသဝကလေနော်အနုဝတိကျတော့90နော်တတန်ကျတော့100နော်သာသာကျတော့1000နော်နိယုတကျတော့1000လက်ခကျတော့တသိနော်အဲ့လိုလားနော် so sata is a 100 sasa is a 1000 niyuta is a 10,000 lekha is a 100,000 နော်လက်ခ but this leg become the leg one leg is a one the way that 100,000 is a English also called one leg Papali is a lekha no mm. Yeah use one leg two leg Ya, mm. jadi kalau angka 100 tadi kan satang ya. Kalau 1000 itu sahasang. Sahasang atau sahasa. Kalau 10.000 itu niyuta. Niyuta. Kalau 100.000 itu laka. Jadi di Myanmar masih menggunakan ini ya, di India juga kata Bante Damadira. Jadi kalau 100.000 mereka bilangnya satu lek gitu, satu lak, satu lek. mm. Yeah yeah Sata Sasa Dasa Sasa yeah another number here the Sankita number another is a Misaka no another is a number B is a number 2 is Misaka no number 2 is a multiplicated number uh, Sata Sahasa is a multiplicated Pancha Sata is a 500 so Sata Sasa is a 10,000 100,000 like that multiply number Sata Sasa or one watt uh, Sata Sasa Sata Sa is a one lakh yeah hmm. Ya, jadi walaupun di sini tadi kan ditulisnya 100.000 itu laka ya, satu lek.
Eh, tapi kadang di suta itu ada juga yang sering dibilang itu sata sahasa. Jadi kan sata itu artinya 100, sahasa itu 1000, jadi 100.000. Atau dasa sahasa 10.000. Jadi itu sebenarnya artinya sama saja dengan niyuta maupun lakha. Tapi ini cara penulisan yang berbeda saja. Kalau yang tadi 100.000, yang 100 dikali 1000 itu adalah metode penulisan secara perkalian gitu ya. Ini adanya di nomor 3, nama palinya itu gunita. Jadi 100 dikali 1000, jadi sata sahasang. Kalau 10.000, 10 dikali 1000, jadi dasa sahasa. Ekuna Wisati is a Misaka number. Eka Una Wisati. Ekuna Wisati means 20 minus 190. Yeah, yeah, yeah. Buddha time. Yeah, yeah. Buddha time in the Patana, many counting. Patana Pali. Hmm. Ya, jadi kalau tadi yang seperti nomor 19, Ekunawisati, itu namanya adalah kata yang ditulis dengan format misaka namanya, format penjumlahan. Jadi tadi kan Eka ditambah Una ditambah Wisati. Eka itu 1, Una itu kurang dari ditambah Wisati 20. 1 ditambah kurang dari ditambah 20 jadi Ekunawisati. Jadinya 1 kurang dari 20 yaitu 19. So this Pali Misaka like the Indonesia. So 11 the Ekadasa, right? So Indonesia also 11. 11. Eka and Dasa. Hmm. Now 12 is a 12. 12 like that. Dasa. Very similar like Pali. Mm. Ya, jadi yang kata yang ditulis dengan format misaka ini yang dengan penjumlahan itu di sini contohnya adalah dari angka 11 sampai 99 ya. Jadi di sini contohnya nomor 11 itu Eka Dasa. Eka kan 1, Dasa itu 10. Jadi 1 ditambah 10 jadi 11 gitu. Jadi 12 itu 2 Dasa. 2 ditambah Dasa. Dwi tambah Dasa. Jadi 2 tambah 10 sama dengan 12. 13 ya Ti ditambah Dasa. Jadi Terasa dia. Ekarasa, Ekarasa, Dwadasa, Bharasa, Tirasa, Tilasa, Jadudasa, Dudasa, Penchadasa, Panarasa, Panarasa. Like that. So tomorrow is a Panaraso, Upasato, like that. Solasa, Sarasa, Satadasa, Satarasa. No, Sate jaro Ekadasa, Sane jaro Dwadasa. Sadu jaro Tirasa, Sali jaro Chudasa, Sayalo, Penjadasa, Panarasa, Panarasa. Sacha jaro Solasa, Solasa. No. 16ကြတော့စတ္တဒသသရစ80ကြတော့18ကြတော့အထာဒသအထာရစအထာရစ18နော်อืม we are familiar this number very familiar with Myanmar. Ya, jadi walaupun di sini sistemnya penjumlahan ya, tapi kadang ada sedikit berbeda tulisannya gitu. Kalau misalkan tadi kan Eka tambah dasa ya Eka dasa. Kalau Dwi tambah dasa, dia bukan jadi Dwi dasa, tapi jadinya dua dasa atau barasa. Tadi Eka dasa juga kadang ada format lain, ditulisnya jadi Eka rasa. 13 kayak harusnya kan ti tambah dasa harusnya ti dasa, tapi tidak ditulis seperti itu. Di sini ditulisnya terasa atau telasa. Catu dasa itu masih sama ya, catu dasa atau kadang disingkat jadi cudasa. Pancadasa kadang ada format lainnya panarasa atau panarasa ya. Kalau 6, 6 itu kan ca ya, ca. Tapi di sini ketika ca ditambah dasa bukan jadi ca dasa tapi jadi solasa atau sorasa. Kalau sata dasa masih sama atau kadang juga ditulis satarasa. Kalau atha dasa juga sama, kadang juga ditulis atharasa. Careful is 90, 29, 39, 49 like that. So never use Nawadasa like that. No? Ekuna Wisati like that. No? Ya, saya bilang paling kita harus hati-hati ketika menulis angka yang angka puluhan yang ujungnya itu 9. Jadi seperti 19, 29, 39 dan seterusnya sampai 99 ya. Jadi di situ harus ditulis pakai format bukan penjumlahan tapi 1 kurang dari angka puluhannya gitu. Jadi
Ekunawisati, satu kurang dari 20, yaitu 19, satu kurang dari 30, 29. Seperti itu ya, maksudnya. 19 29 39 49စာကြည့်သေး9နဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့သတိထားရမယ်နော်နဝနဝဝိစတိလို့ဘယ်တော့မှပြောနဝဒါဆာလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးနဝကကိုဒါဆာက30နဝဒါဆာလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးနော်ဧကုဏဝိစတိတစ်ခုရုပ်20အဲ့လိုပဲပြောနော်အဲ့ဒီသတိထားလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်နော် Okay so another is today instrumental case no another meaning inactive suggestion no here an inactive subject is related to the passive absolute part no so at that time the verb is a passive verb or absolute verb at that time no subject must be instrumental case like that no I already say instrumental or genetic like that so instrumental also possible no so because the verb is a passive or absolute voice, no? Passive voice or absolute voice like that, no? So here you can see henyate. So active voice is a hanati, no? Hanati only. But here is a henyate. At the time, no? Subject must be instrumental case, no? Is killed by the man. Who killed, I don't know. The origin not clear here. No? Something maybe, no? Something may be killed by the man, no? Maybe the Galway, maybe the cow, no? The cow. Some people like the beef, so they kill the cow. So no, so Galway, Galway is the female cow. No? Go is a general usage. Galway, Galway is a female. And then this object must be nominative case. No, Galway like that. No, like that. Something killed by the man. So why use a man? Because Urisehi, plural form. No? Even though va is a singular, no need to agree. No, okay. No. Ya, jadi sekarang kita lanjut pembahasan fungsi dari kegunaan kasus deklinasi instrumental ya. Kemarin sudah dibahas beberapa, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu hubungan subjek tidak aktif ya. Jadi mungkin saya ingatkan kalau di satu kalimat itu subjek tidak aktif, pasti yang aktif adalah objeknya gitu ya. Jadi eh, kalimat kalimat yang menggunakan hubungan subjek tidak aktif ini hanya bisa digunakan dalam kalimat pasif maupun kalimat absolut ya. Jadi contohnya di sini adalah purisehi hanyate atau purisehi hatang. Jadi di sini subjek karena dia tidak aktif, waktu itu saya juga sempat menjelaskan ya, kalau dalam satu kalimat subjek tidak aktif, maka subjeknya hanya bisa ditulis dalam dua format deklinasi, yaitu antara instrumental ataupun genitif. Nah, tapi di sini ditulis dalam instrumental ya. Jadi purisehi, tapi ini dalam jumlah pelaku jamak, bukan purisena ya, tapi purisehi. Jadi pelaku subjeknya adalah jamak gitu ya. Nah, kata hanyate ini artinya adalah dibunuh, dibunuh. Jadi ini kata kerja pasif ya, atau hatang itu artinya dibunuh juga, tapi dia itu format kata kerja absolut, tapi artinya sama, dibunuh. Tapi siapa yang dibunuh? Objeknya apa yang dibunuh? Di sini tidak jelas ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tambahin, mungkin kita bisa tambahin sapi, misalkan sapi betina gitu ya. Sapi betina itu bahasa palinya itu gawi. Jadi gawi purisehi hanyate atau gawi purisehi hatang ya. Jadi sapi betina dibunuh oleh para laki-laki. Jadi saya juga menekankan di sini walaupun kata kerjanya itu jumlah pelakunya adalah tunggal, sementara purisehi itu adalah jamak, itu tidak masalah karena purisehi ini bukan kasus nominatif, jadi tidak perlu sesuai dengan kata kerjanya. ဒီတော့တတိယဝိပဿနာနော်အာဟုတကတ္တကရိယာတမ္ပံဆိုတာရှိနော်ဥမာတိပုရိသေဟိဟညတေပုရိသေဟိယောက်ျားတို့သည်ဟညတေ
tai nó thì đó puri te hi à nó từ từ đó tam mà nó hình như te chi bi đó nó ta khai ra bộ cụ te đó chi mà nó thì đó hình như te cái nó can ho phi ni de tue nó can ho phi ni de tue nó kata gu ba ne tha le tatiya vi ba ne tha nó đó cho kata ne nó kriya ne သဘောတူစရာမလိုဘူးเนาะပုရိသေယအများကြီးသိတော့လဲအညက်တေအနေကြီးရပါတယ်เนาะအညက်တေဆိုကံနဲ့ပဲသူကသဘောတူဖို့လို့เนาะဒီတော့ pacific သဘောကเนาะသူကံပဲအထူးပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကတ္တကိုဘာနဲ့ထားလဲတတ္တိယဝိပါနဲ့ထားပါတယ်เนาะပုရိသေဟိညက်တေဟတံတော့ကိုပုရိသေကဟတပါဆိုတော့သူပဲယောက်ျားတို့သည်တထယဤเนาะ so in the same way เนาะ Purisai Handaba also like that. No? Should be K by the man, maybe Kilis, maybe Sayojana, maybe Sayojana. Sayojana, the fetter should be K by the man, like that. Sayojana. No? Sayojana. Sayojana need never mind because this absolute why are not care that any subject or object. No? Okay. Sayojana need. Yeah. No, accusative. Oh ya. Oke, jadi contoh lainnya adalah Purisehi Hantabang. Jadi ini Purisehi kan ditulis dalam kasus deklinasi instrumental ya. Jadi ini sebenarnya di sini arti instrumentalnya adalah oleh ya, oleh dibunuh oleh para laki-laki gitu. Purisehi Hantabang. Di sini Hantabang adalah kata kerja absolut ya, tapi absolut partisip masa depan. Jadi artinya adalah harus dibunuh oleh para laki-laki tersebut. Jadi misalkan apa yang harus dibunuh? Contohnya mungkin belenggu batin gitu ya, Samyo Janang atau Samyo Janani. Jadi tapi kalau dalam kasus ini kata Samyo Janang pun ini ditulisnya dalam kasus akusatif ya, bukan nominatif. Purisehi dalam instrumental karena di sini kata kerjanya adalah kata kerja absolut, dia adalah kata kerja partisip. Jadi dia tidak mengikuti subjek maupun objeknya. Another is a causal relation. Causal relation use a because of meaning. No? Because of meaning. And in our city, no? Because of food, no? Maybe some people stay in the monastery. No, and in is a because of food. To eat to eat so he stay the monastery because of food. Whoever got a masari, though they want to stay here. And in Maduga Mijal, Maduga Mina Vasati. Dhamina Vasati better because of Dhamma. I stay because of Dhamma. Dhamina Vasati. I stay, maybe the yogi stay because of the Dhamma. Not for food. Not because of food. Food in the house you can eat. No. Okay. ဒီမှာနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်ဟေတုဟေတုဖလတံပံတဲ့အန္နေနဝတ္တိအန္နေနအစာကြဝတ္တိနေနော်တချို့အကြောင်းမှာအစာစားခြင်းလို့နေတာရှိနော်တစ်ခုကဓမ္မေနဝတ္တိဓမ္မကြောင့်အကြောင်းမှာနေနော်ငါတို့အိမ်မှာစားစားတွေပြည့်ရွယ်ကငါတရားကြောင့်ငါဒီမှာနေတာအဲ့ကုစားဓမ္မေနဓမ္မေနဝတ္တိနော်ဓမ္မေနထဲမဆိုရင်ထဲလို့ရတယ်နော်ဒါမဲ့ तू ကနော် तू ကအဓိကကတော့ဒီအနေနောက်ပြချင်လို့ဒီမှာနှလို့လည်းပြတာနော်ဓမ္မေနတမစာရီဝိဟာရီဝစတိအဲ့ဒါ can for the place also. Ya, jadi fungsi kelima dari kasus deklinasi instrumental adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat ya. Jadi secara gampang ya artinya adalah karena. Jadi bisa juga instrumental ini artinya adalah karena. Jadi contohnya di sini adalah anena wasati. Anena ini adalah kasus
deklinasi instrumental dari kata ana atau makanan ya. Jadi anena artinya adalah karena makanan. Wasati itu tinggal. Jadi dia tinggal misalkan di Taman Sari karena makanannya gitu. Jadi bukan karena meditasi atau apa. Dia tinggal karena makanannya. Tapi saya bilang lebih bagus kalau dia damena wasati ya. Dia tinggal yogi tinggal di Taman Sari karena dhamma gitu ya. Jadi bukan karena makanan. Oke. Stay by the food. How to stay with the food? Stay with the food. Not possible. Together with the together with the food. You are keeping the food. You also stay with the can. But this meaning we have to consider in the sentence, which meaning is sometimes to see the commentary also. Mm, mm, Can possible way possible way. Yeah, yeah, many way. Can. Can. So you want to stay there with the food, all okay? But we are not allowed in the road to keep the food. Not allowed. Even the Sally also not allowed. No. I heard some Sally they bring the food to the room. After eating, they pour many things in the plastic bag. They bring to the room. I heard in Tamasari. Please care, no? Please careful, all Sally, no? Ya, jadi saya bilang ya, tadi ada pertanyaan dari Bante Damadira, tapi intinya banyak fungsi dari kasus instrumental ini ya. Salah satunya adalah karena gitu ya. Jadi harus dilihat berdasarkan konteks kalimatnya gitu ya. Kadang juga harus lihat kitab komentar. Tapi saya juga bilang uh, soal makanan. Saya tahu ada dengar ada beberapa sele yang bawa makanan atau simpan makanan di kuti ya. Itu tidak boleh ya. Jadi eh, setelah makan siang atau setelah makan pagi tidak boleh bungkus makanan terus bawa di kuti. Ini harus diperhatikan ya. Because in the dining hall can see very easy each other, no? So you can eat in the dining hall, no? As long as you can eat, no? After food only you leave the dining hall. So not we blame any food, no? Ya, jadi saya udah bilang karena di dining hall itu ya semua orang bisa saling lihat ya. Jadi kita gampang tahu siapa yang bawa makanan gitu ya. Nah, jadi saya udah menyarankan ketika jam makan pagi atau jam makan siang kita silahkan makan sepuasnya sampai sekenyang-kenyangnya. Tapi setelah itu ya jangan bawa makanan ke ruangan gitu, ke kuti. Yeah. In Myanmar province, ဘုန်းကြီးလောဘအနန္တသီလရှင်လောဘပြောပြလို့မကူနိုင် ဘုန်းကြီးလောဘအနန္တဘုန်းကြီးလောဘအနန္တ Bhikkhu loba is ananda. ဘုန်းကြီး Bhikkhu loba. The loba of Bhikkhu is infinity ananda. သီလရှင်လောဘ no need to say that. Sally loba no need to say more than Bhikkhu loba. Ya, jadi saya udah bilang di Myanmar ada peribahasa gitu ya. Intinya artinya adalah keserakahan bikhu itu tidak ada batasnya gitu. Jadi maksudnya adalah kalau bikhu aja keserakahannya kalau tidak dikendalikan bisa tidak ada batasnya, apalagi keserakahan umat awam ataupun saele gitu ya. Ananda. Also you also always Ananda Sajawala. Ananda Chakawala. Also you also always to admonish 500 bhikkhu are very easy. To admonish to 500 bhikkhu very easy in power. But to admonish 100 sale not easy. Very tired salaries. Jadi saya udah bilang ya di Paus Sadauji juga sering bilang gitu, sering ngomong ya. Jadi menasihati 500 bikhu itu gampang kata Paus Sadauji ya. Tapi menasihati 100 sayalei itu susah, sangat-sangat sulit ya katanya. Okay, now
Digan wa asan santo digan asa samiti pajanati. Yesterday we are explained. No? Diga rasa. No? So whether long or short, you must know breathing in, breathing out. No? Hmm. Ya, jadi kemarin kita membahas Mahasatipatthana Sutta sampai di Gangwa Asa Santo dan sampai Rasangwa Pasa Santo ya. Jadi eh, kita bernafas masuk panjang maupun pendek, kita harus mengetahui nafas masuk panjang dan nafas masuk pendek. So in this case, no, touching point also I already explained, touching point, upper leg or inside the industry. And also a one down in my law have to make the cognitive method. No? Ya, kemarin juga saya sudah menjelaskan tentang titik sentuh ya, dan juga kalau misalkan titik sentuh masih banyak pikiran mengembara, harus mencoba cara teknik hitung. So maniga, no, when that lema, when it lema, she that time, doing to the Yamel, no, at a Tidan Yama, say Tavido. Say to Nile, you didn't need to do video, Shubo Dioba, no, Dinia don't Nanelli, no. Sitting posture also important, no, I already say, no, sitting you can see the screen, no, half lotus, full lotus, no, sitting without crossing leg, or sitting with knee bent forward like that. So another position is not allowed. Right? For posture, sometimes no difficult at the time try the chair on the chair also can. No, on the chair this posture also can. No. Hmm. Ya, jadi saya sudah menekankan ya, kemarin kan dijelaskan tentang posisi duduk ya. Buddha Hmm. juga menjelaskan posisi duduk, tapi saya di sini mau mau kasih lihat gambarnya gitu ya. Jadi ada beberapa posisi duduk yang diperbolehkan ya. Jadi pertama adalah half lotus ya, setengah teratai, setengah lotus. Seperti di gambar itu, full lotus, lotus penuh ya. Ini yang paling sulit sebenarnya. Eh, yang di kiri bawah itu ya. Lalu yang di kanan atas itu juga boleh sitting, jadi bersila tapi kakinya tidak saling menumpuk ya. Lalu yang keempat yang di kanan bawah adalah eh, kakinya ditekuk ke samping, itu juga boleh. Eh, tapi posisi yang ketiduran tadi yang di paling kanan atas itu tidak boleh ya. Eh, Kalau misalkan kaki sakit sekali atau emergensi, bisa juga duduk di kursi ya, atau ditekuk setengah seperti yang di gambaran di kiri itu juga bisa. Do you know who is he? Okay. Okay, now cushion also important. Cushion. No? Cushion should be no, not too high, not too hard, not too soft. Ya, jadi saya sudah menjelaskan alas duduk ya. Alas duduk itu juga penting juga, mempengaruhi juga. Jadi eh, sebaiknya alas duduk itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Yes, cushion. The cushion should support the body in forming a triangular position with the leg and spine. As much as possible, evenly distribute the weight of the body toward the leg as leg muscles are stronger and thicker. Fine, like to be straight the body. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kegunaan dari alas duduk adalah untuk menopang tubuh ini ya, untuk membuat eh, posisi segitiga ya. Jadi segitiga antara masing-masing lutut dengan ujung tulang ekor maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk posisi seperti itu dan nyaman, maka eh, tubuh itu bisa tegak untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi sebisa mungkin eh, berat badan itu harus ditumpu pada kaki yang berbentuk segitiga tersebut. ဒီတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာနော် half lotus လို့ခေါ်တဲ့နော်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်တင်ပြီးထားတဲ့နေနောက်တစ်ခုကတော့ full lotus လို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် full lotus နော်တစ်ပင်ကိုထိုင်တာဘုရားရှင်နော်ဘုရားရှင်တစ်ပင်ကိုထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကတော့နော်လူတိုင်းထိုင်လို့မရပါဘူးနော်နော်ကြာပလင်ကြာပလင်အပြည့်ထိုင်တယ်လို့ခေါ်ပါကြာပလင်လို့လည်းခေါ်ပါနော်ကြာပလင်ကြာပလင်တစ်ဝက်နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိပဲနဲ့ထားတာနော်နောက်တစ်ခုကျတော့
နော် knee down ဆိုပြီးတော့ knee bend ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုကိုယ်ပြီးတော့ထားတာဒါနော် prop ဖာထိုင်နေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော် prop sitting sometimes we call the prop နော်ချင်းဝါ Ya, jadi ternyata yang gambar yang di kanan bawah itu bukan ditekuk kakinya, bukan ditekuk ke samping, tapi ini adalah posisi bersimpuh ya, seperti posisi namakara gitu ya, seperti seekor kodok. Ben, ni ben bewa. Ni ben bewa. Nó cushion là gì đấy cushion là tê miên luôn là mà còn tê mò luôn là xem biểu tú tê biểu ngoài là khăn đâu có đó là toàn mà nó rồi khăn đâu có thì phiêu nhiều của chú giáo thầy mà nóแต่ก็รู้มาไทยไหนผู้สวยจ้างว่ามาไทยไหนไทยกูเนี่ยไทยกูเลยอ่ะ so right position right hand on the left hand this meaning is not straightly not straightly no see no this generally là right hand on the left hand like that right hand is on the left hand. Ya, jadi di slide selanjutnya juga ada sedikit anjuran gitu ya. Jadi sebisa mungkin uh, para meditator itu ketika meditasi ya tangannya itu ditaruh di pangkuan gitu ya. Jadi secara umumnya itu tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi ini bukan suatu kewajiban ya. Ini hanya sebagai gambaran kasar gitu. ဒီတော့ဘယ်လဲပေါ်မှာညာလဲတင်ထားတာတော့ကောင်းစုပါပဲเนาะဒါတော့လက်မနှစ်ခုကိုထိတိုင်းလည်းရတယ်မထိလည်းရပါတယ်เนาะ sometimes they touching the two thumb. Ya, kadang juga ada beberapa yogi yang jempolnya itu saling bertemu ya, itu juga tidak masalah. But these are not compulsory, no? Ya, tapi yang barusan dijelaskan oleh Sayadaw itu bukan peraturan baku ya, tapi hanya sebagai anjuran dan gambaran kasar saja. Let your mind be in comfortable state, no? This is important. If not comfortable, you are not happy like that, no? Ya, jadi setelah kita duduk dengan posisi yang nyaman, selain badannya yang nyaman, kita harus juga membuat pikiran kita jadi nyaman ya. Jadi saya berkata kalau pikiran tidak nyaman berarti kita tidak happy, ini bahaya. The immediate cause of samadhi is a joy. If you are happy, if you are have the comfortable, you can get joy. If you have joy, samadhi will arise. When your body and mind are at ease, peace arise. When peace arise, joy will arise. When joy arise, happiness will arise, sukha. When there is happiness, there is a samadhi. It is very simple. Saying is simple. Saying is simple. Okay. Ya, jadi saya menjelaskan ya, Buddha ada menjelaskan bahwa sebab terdekat dari munculnya samadhi adalah rasa bahagia ya. Jadi ketika kita sudah duduk dengan posisi yang nyaman, pikiran kita sudah nyaman, nanti kalau pikiran nyaman berarti kan pikiran itu damai ya. Kalau pikiran yang damai itu pikiran yang mudah bahagia. Jadi ketika kebahagiaan itu muncul, maka samadhi pun akan sangat mudah untuk muncul. Good. The immediate cause of samadhi is a joy, happiness, sukha. Sometimes they translate joy also sukha like that. English. Sometimes piti, sometimes sukha also they display the joy. Piti lah. Piti wajar. Sukha. So because he write again. Joy, right? When joy arise, happiness will arise. When there is happiness, there is a samadhi. Step by step. Maybe this call. Okay. Sometimes joy and happiness together. Say my movement. Never mind. We are not differentiate.
Why is a piti? Why is a sukha like that? So to be comfortable, no? To be comfortable, no? To be comfortable, no? What we need, no? Comfortable, no? Mm. So to be comfortable, no? No, we have to try to be seven suitable condition, no? Seven sabaya condition. I already say iya. Huh? Mm. Ya, jadi untuk biar kita meditasinya bisa nyaman, sebisa mungkin kita memiliki 7 kondisi yang sesuai ya. Kalau dalam bahasa Palinya itu satta sapaya, 7 sapaya. Mm. ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်ဖို့တက်တော့တက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်နော်တပ်ပယ9ပါးဆိုတာလိုပါတယ်နော်တပ်ပယ9ပါးဒီတပ်ပယ9ပါးဆို7 sabaya number 1 is a accommodation the meditation hall meditation place this place must be comfortable place. Jadi yang disebut dengan 7 kondisi yang ideal, kondisi yang sesuai. Yang pertama adalah tempatnya ya, tempat meditasinya. Jadi misalkan ya tempat kita bermeditasi itu harus sesuai. ဒီတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာတက်တော့တက်တာဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်တပ်ပယ9ပါးဆိုတာရည်ကြည်တယ်နော်ဒီတပ်ပယ9ပါးမှာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အာဝါဒတဲ့နော်တရားထိုင်တဲ့နေရာကတပ်ပယသေးဖို့ရည်ကြည်နော်တရားထိုင်တဲ့နေရာလေးကနော်သိဆူညံနေရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့နေရာကစိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်မိမိရဲ့အတွက်တပ်ပယသေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်မေ quiet place like that quiet meditation hall. Ya, jadi tempat tinggal atau tempat kita bermeditasi yang sunyi itu jauh lebih sesuai untuk meditator ya. So sometimes stay the quiet place, forest, some the amanusa disturbance. So this place also not suitable like that. Ya, jadi saya bilang kadang di tempat kan sebisa mungkin tempat sunyi ya, tapi kadang beberapa tempat sunyi itu meditator atau yogi itu diganggu oleh makhluk halus. Jadi tempat seperti itu juga kurang sesuai. တချို့နေရာတော့ဆေးတော့ဆင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အနှောက်အယှက်တွေများတယ်မနေရတဲ့နော်အာမနုသားတွေရဲ့အနှောက်အယှက်များရင်အဲ့နေရာတွေအသိစိတ်မပြေဘူးနော်ဒါကြောင့်နော်မိမိတို့တပ်ပယတိမဲ့နေရာရွေးရမယ်နော် number 1 awasa နော် accommodation number 2 is a basa conversation နော်စကားပြောဖို့အတွက်နော်စကားအပြောဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော် conversation also suitable conversation each other. Ya, jadi yang pertama dari 7 kondisi yang ideal adalah tempat tinggal ya, atau tempat kita berlatih ya. Lalu yang kedua adalah bahasa, kalau dalam bahasa Pali ya, bahasa artinya adalah ucapan atau percakapan. Jadi percakapan itu akan mempengaruhi meditasi kita. So number 2 is a Gojara. Gojara is a Pedapada place. So bhikkhu have to go there for Pedapada place for food like that. Should not be too far. No, should not be too far. No, so Atamasari dining hall is that okay? Not so far, right? Ya, jadi kondisi ketiga yang sebisa mungkin harus sesuai adalah gocara dalam bahasa Pali itu ya. Artinya adalah tempat mencari makan. Jadi kalau para biku kan biasa harus pindah patah. Jadi kalau misalkan tempat pindah patahnya itu terlalu jauh, itu juga tidak sesuai. Jadi kalau di Taman Sari mungkin lebih sesuai ya karena tempat pindah patahnya dekat. Number 2ကတော့ Gozala လို့ခေါ်တဲ့နော်ဆောက်ခန့်ရွာပါပဲနော်ဒီတမန်စာရီကတော့ရွာထဲတော့သွားစရာမလိုဘူးနော်တန်းနေဟောသွားလိုက်ရင်ဗာလဲစားစရာအဆင်သိနော်သိလွယ်နေတယ်ဒီမှာကြတော့နော်ဒီနေ့ပြောတယ်ဒီနေ့စားစရာတွေပုံမှန်ဒီပို့လိုက်သိကောင်းပါပဲလို့ပုံမှန်ဒီမှာရေပေးနဲ့ငတ်နေကြ So in Myanmar some people are very difficult today Tamasari seeing that a lot of food are better to send them some places have no rice also now they are very difficult now some places because of flood
Hmm. Ya, Hmm. jadi Sedo bilang ya, Hmm. di Taman Sari ini kita sebisa mungkin harus bersyukur gitu karena tempat Hmm. kita Pidapata, tempat makannya itu dekat ya, tempat mendapatkan makanannya itu dekat. Jadi saya udah bilang di Myanmar itu sekarang karena perang dan juga sekarang ini lagi ada bencana banjir ya, banjir besar. Jadi di beberapa tempat itu sangat kesulitan makanan. Jadi kadang bahkan sekarang ini nasi pun mereka sulit untuk mendapatkannya. Some like Kama is a very strange, no? So he have a lot of food, plenty of food, but some bhikkhu cannot eat anything. Like Sayadaw Kumara cannot eat anything. He not eat lunchtime. So he doesn't want to eat that like that. So karma is very straight like that. Some place that they can eat but cannot get food. Ya, jadi saya udah menjelaskan kadang kama itu cara kerjanya itu tidak diduga-duga ya, agak aneh kadang. Jadi kadang mungkin ada seseorang yang tinggal di tempat yang banyak makanan gitu ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa makan gitu. Mungkin karena tidak nafsu makan atau pencernaannya kurang bagus gitu ya. Seperti saya udah bilang, Shadow Kumara gitu ya. Jadi di jam makan siang walaupun makanan banyak, dia tidak bisa makan makan sedikit aja sudah cukup banget gitu. Jadi maksudnya eh, sementara ada orang lain lagi di tempat lain yang bisa makan banyak tapi tidak menemukan makanan. Jadi itu cara kerja karma ya. There's the one's saying one story. One day, no, no, one shadow, no, one shadow, no, say, oh, dukkha, dukkha, dukkha. Because every day many people offer the food, right? This shadow say lunchtime, every lunchtime this shadow say dukkha, dukkha, dukkha. At the time, Kapiya hearing that shadow, ah, I want to become like such kind of dukkha. Nó sau đó ba nó cho ta trả là ba sau đó ba nay đây nó lúc xin em nhớ đó sao ra để chi vì đó sau đó thế này do đấy dukkha dukkha sao là dukkha nó eating also dukkha sau đó say no because sau đó cannot eat very order and more food but without eating also do not satisfying at that time have to eat right and then sau đó always says dukkha 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 and then I nearby sau đó kapia thinking oh this dukkha I need such kind of Ya, jadi saya menjelaskan satu cerita ya. Jadi di ada satu ketika seorang saya tahu ya, entah di mana gitu ya. eh, Dia ketika menerima dana makan siang, setiap kali menerima dana makan siang, dia selalu berucap pelan gitu, duka, 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 derita, derita, derita gitu ya. yeah. Karena mungkin makanan yang ditawarkan itu sangat banyak sekali tiap hari. Sementara dia sudah tua, dia tidak bisa makan banyak gitu. Walaupun makanannya banyak, dia tidak bisa makan banyak. Jadi tapi kalaupun dia tidak makan, maka para donatur tidak senang gitu. Jadi eh, dia berucap duka, duka, duka gitu. Nah, sementara ketika Sadaunya berkata seperti itu, ada seorang kapianya Sadau gitu. Mendengar tiap hari Sadau bilang duka, duka, duka. Jadi kapianya berpikir, mungkin kapianya miskin gitu ya. Tapi kapianya berpikir, wah, duka seperti ini saya boleh juga lah gitu. Okay, now number three, Gochara. Number four is Udu. No, Udu is a temperature. Sometimes very hot, we need the air conditioning room like that. But Tamasai lucky lah, no need air conditioning room. No. Nah, jadi faktor keempat ya dari 7 kondisi yang sesuai untuk meditator adalah utu bahasa palinya. Utu adalah temperatur atau suhu ya. Jadi Chocha, chocha, cuaca, chocha. cuaca. Jadi Condition. kalau cuaca atau suhunya itu terlalu panas, ya mungkin kita perlu ruangan yang ada AC-nya gitu ya. Tapi kalau di Taman Sari mungkin tidak perlu AC ya karena sudah cukup sejuk. Number 4ကျတော့မျှတတဲ့ဥဒုတပ္ပယလည်းရှိရမယ်နော်သိပ်ပူရင်လည်းမကောင်းသိပ်အေးလုံးရင်လည်းအဆင်ပြေနော်ဒီတမစာရီကတော့အဆင်ပြေပါတယ်သိပ်လည်းမပူဘူးသိပ်လည်းမအေးဘူးနော်ဆိုနံပါတ်5ကျတော့ပုဂ္ဂလနော် number 5 is a ပုဂ္ဂလ person နော် associate person teacher or associate yogi နော် important Ya, faktor kelima yang sebisa mungkin dipenuhi oleh seorang meditator adalah
Pugala ya, pugala Hmm. bahasa Palinya atau adalah Hmm. orang maksudnya. Maksudnya orang yang kita berhubungan ketika Hmm. kita latihan. Jadi Hmm. mungkin guru kita, Hmm. guru meditasi ataupun teman-teman yogi kita. Associate yogi, associate people might be united better. No? So clean like clean, together clean like that. Some people they replace no their duty. They never clean like that. No? But I never say directly. No? So clean together. No? No? Should not be replaced. Ya, jadi Hmm. orang yang kita sama-sama berlatih itu penting ya. Jadi sebisa mungkin Hmm. kondisi pergaulan di tempat kita berlatih itu Hmm. tidak berantem ya, tidak berantem satu sama lain dan bersatu satu sama lain gitu. Jadi saya udah bilang contohnya ketika jadwalnya bersih-bersih ya kita semua bareng-bareng bersih-bersih gitu. Jadi jangan kabur gitu atau kayak pura-pura tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya saya tahu ada beberapa orang seperti itu, tapi Shadow tidak belum menegur gitu ya. Tapi Hmm. sebisa mungkin ya kita sebagai eh, peserta yogi, meditator ya kita harus sadar diri untuk membantu rekan-rekan sesama meditator. If not unity, not united each other, maybe problem later. Ya karena kalau misalkan nanti ada konflik satu sama lain ya Hmm. ini ke depannya akan menjadi masalah untuk semuanya. Okay, now number 6. Number 6 is number 6 what? Food, bhojana, very important. Suitable food. ကျွန်တော်ညှပ်တဲ့ဆွမ်းအာဟာရလည်းရည်ကြည်တယ်နော် so even though many minutes no need to eat everything so there are maybe today is more than 20 minutes like that you can eat 4 or 5 enough lah suitable food like that this also enough Saturday morning time I eat 2 or 3 only even though more than 10 minutes I eat 2 or 3 only this also enough. Hmm. Ya, jadi faktor keenam yang sebisa mungkin sesuai bagi seorang meditator adalah makanan ya, bojana dalam bahasa Pali itu bojana. Jadi Hmm. makanan yang kita makan itu ya harus sesuai dengan kita. Jadi saya sudah menjelaskan, contohnya mungkin di Taman Sari Hmm. setiap pagi ataupun tadi siang gitu ya. Misalkan banyak makanan yang disiapkan, ada 10 menu atau 20 menu gitu ya. Tapi ya kita tidak perlu untuk makan semuanya, kita hanya perlu ambil yang sesuai untuk kita saja. Jadi mungkin yang disiapkan 20 kita makan cuma 4 ya tidak masalah kalau memang kita cocoknya cuma 4. Jadi saya tahu sendiri pun setiap pagi walaupun ada 10 lebih dari 10 menu yang disajikan, saya tahu biasa hanya makan atau hanya ambil 2 atau 3 menu saja. Okay, last one is Idiyapada. No, Idiyapada posture, suitable posture. So standing, no, walking, lying down, no, lying down, sitting, sleeping, or not sleeping, lying down and walking. No, so four posture might be the same. Meditation is the same. Sitting time anapana, as well as standing also anapana. Walking time also anapana like that. No, same meditation object, no. No, sitting time you are anta jhana, and then standing also anta jhana, walking time also anta jhana like that. Some people say how to anta walking time jhana? No, possible, try like that. No, walking time also possible anta jhana. No? Hmm. Ya, kondisi yang ketujuh yang Hmm. sebisa mungkin sesuai untuk seorang meditator adalah postur ya. Bahasa Palinya itu Iriyapatha. Jadi Hmm. ada 4 postur yang diperbolehkan untuk bermeditasi ya, yaitu adalah duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring ya. Jadi Hmm. dalam postur apapun kita selalu sebisa mungkin memperhatikan objek meditasi kita. Jadi kalau objek meditasinya adalah anapana, ya berarti ketika duduk itu anapana, berdiri anapana, berjalan anapana, berbaring juga anapana. Jadi saya juga menjelaskan kalau misalkan duduk posisi duduk kita bisa masuk jana, maka kita coba ketika posisi berdiri kita juga masuk jana. Ketika posisi berjalan juga masuk jana. Jadi saya bilang ada beberapa orang bertanya, gimana caranya posisi berjalan masuk jana. Tapi saya udah bilang itu itu mungkin. Jadi silakan dilatih. And also samadhi jhana is very easy to drop.
very easy to drop. Because these 7 suitable conditions are very important. One condition is a lack of the, no, at the time, no, not fulfilled. At the time, very easy to draw the samadhi. So but therefore, AUS samadhi quickly go to the vipassana better. Vipassana, at the time, vipassana is a more important, and not the essence of sasana is vipassana, not the samadhi. No. Some people they are enjoying samadhi only like that. Shall not do like that. Samadhi also very easy to drop. Hmm. Ya, jadi Shadow mengatakan ya, jana seseorang atau samadhi jana seseorang itu sangat mudah untuk lepas ya, untuk hilang, untuk menurun gitu ya. Kalau tidak ada 7 kondisi yang sesuai ini. Jadi kalau kita ingin mempertahankan jana kita, samadhi kita, sebisa mungkin 7 kondisi ini harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan satu aja kurang itu bisa sangat mempengaruhi kualitas meditasi kita, jana jana kita gitu ya. Jadi saya mau menyarankan karena jana ini sangat mudah untuk hilang. Jadi kalau nanti kita mencapai jana sebisa mungkin cepat-cepatlah berlatih sampai ke wipasana. Karena kalau nanti sudah wipasana, jana itu lebih stabil. Dan juga saya mengatakan inti dari ajaran Buddha ini sebenarnya bukan meditasi samatha, tapi adalah meditasi wipasana. Jadi sebaiknya tidak terlalu terlena dengan kenikmatan jana. ဒီတော့ဒီသဗ္ဗယခုနှစ်ပါးကသိကြည့်ပါနော်သဗ္ဗယခုနှစ်ပါးတွေပြည့်စုံပြီးတော့တမာတိဖြစ်ရင်တောင်မှနော်တမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုသွားရထိုင်လျောက်ဣရိယာပုတွေအစဉ်ပြေပြီးတော့တမာတိဖြစ်ရင်တောင်မှနော်တမာတိဆိုတာကသဗ္ဗယတစ်ခုခုရောတာနဲ့ဗါတယ်လေလျှော့သွားတာပါပဲနော်တခါတလေနော်အစဉ်ပြေတဲ့စကားတွေကြားလိုက်တာနဲ့ကိုလျှော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါနော်ဒါကြောင့်တမာတိရှိလာပြီဆိုရင်မြန်မြန်လေးဝိပဿနာသွားလိုက်တာကိုကောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့သဒ္ဒနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရကဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအနှစ်သာရနော်သမာဓိကအနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့သမာဓိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနော်အထောက်ကူဖြစ်ဖို့သာတော့ထူထောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိမရှိရင်လည်းဒီယုတ်ဒီနာတွေမမြင်နိုင်ဘူးနော် so with the concentration also cannot know that the object of vipassana so therefore we are trying the samadhi first. Ya, tapi walaupun inti dari ajaran Buddha ini bukan samatha, tapi tanpa samatha kita tidak bisa berlatih wipasana. Tanpa samadhi, tanpa konsentrasi yang cukup, kita tidak bisa mengenali objek dari meditasi wipasana. Makanya di sini kita tetap mengajarkan untuk berlatih samatha terlebih dahulu. This samadhi also based on the sila. Sila also 2 kinds of sila. One is a charita sila, another is a varita sila. No? So varita is a panadipada, viramini, etc. No? Charita meaning is have to fulfill your duty. So have to follow the regulation of monastery. No? So gathering time, gathering, cleaning time, cleaning together. So no need to blame food your kuti, although no need to blame your food your kuti like that. Follow every regulation like that. No? At that time, your sila is okay like that. No? Ya, jadi tadi kan wipasana itu dasarnya adalah samadhi. Nah, samadhi ini dasarnya adalah sila. Jadi kalau sila kita tidak sempurna, maka samadhi kita tidak sempurna. Jadi bagaimana menyempurnakan sila? Saya sudah mengatakan bahwa ada 2 jenis sila, yaitu carita sila dan warita sila. Jadi warita sila itu adalah sila yang kita jaga dengan kita menghindari melakukan sesuatu, seperti menghindari membunuh, menghindari mencuri, dan sebagainya. Sementara yang satu lagi yang carita sila itu adalah sila yang kita sempurnakan dengan melakukan kewajiban kita. Ya mungkin samanera punya kewajiban kepada gurunya gitu, ataupun yogi punya kewajiban untuk menaati peraturan wihara ya, peraturan monastery. Jadi kalau misalkan ada peraturan untuk chanting pagi misalkan, waktu berkumpul harus kumpul ya, harus datang. Kalau misalkan ada waktunya bersih-bersih bersama ya harus bersih-bersih bersama. Dan kalau misalkan tidak diperbolehkan untuk membawa makanan ke kuti ya jangan membawa makanan ke kuti. Another also in the anapana, gently close your eye and breathe normally. This is important. No natural breath. Mind should be fixed to the touching point at the nostril.
Nasaputta at the upper leg, Uttarata, etc. And watch the blood on the touching point. Mind should not follow the blood. No, just focus the mind on the blood. No. Ya, jadi saya juga menjelaskan ya, ketika kita mulai bermeditasi, kita sebisa mungkin kita menutup mata dengan lembut ya gitu. Lalu kita juga bernafas dengan secara natural, jadi tidak perlu diatur. Jadi pikiran kita juga kita arahkan dan kita taruh saja pikiran kita di titik sentuh ya. Jadi antara di antara lubang hidung maupun di atas bibir atas ya. Jadi dimanapun ada satu titik sentuh boleh. Jadi kita cukup mengetahui memperhatikan nafas di titik sentuh tersebut. Jadi tidak perlu mengikuti nafasnya masuk atau keluar dari titik sentuh tersebut. Jadi hanya mengetahui nafas di titik sentuh. ဒီတော့စိတ်ကိုတော့နော်အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပြီးတော့ဘာကိုရှုရမလဲဆိုတော့ဝင်နေထွက်နေရှုရမှာနော်ထိတဲ့နေရာလေးကနော်အထောက်ကူပြုပါပဲနော်အာယုံမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကထိတာတစ်ခုတည်းကြည့်နေလို့နော်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတော့ထိနေတဲ့ဝင်နေထွက်လေလေးကိုရှုရမှာနော်အဲ့ဒါရေးကြည့်ပြီးတော့လေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်မသွားဘူးနော်အထက်လည်းမလိုက်ရဘူးအပြင်လည်းထွက်လေးမလိုက်ရဘူးနော်အဲ့ထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားပြီးတော့လာထိနေတဲ့လေလေးကိုရှုရမှာဖြစ်ပါနော် ဒီတော့အာနာပါနကတကယ်တော့ရှုတတ်ရင်အမတန်ကိုသက်သာပါနော်ဒါကြောင့်တကယ်လေလေးကိုမိပြီဆိုရင်အမတန်ချမ်းသာပါနော် Okay today enough နော် sharing merit Ya, hari ini cukup sampai di sini ya, kita pelimpahan jasa. ဣဒံမေပုညံအာသဝခယံဝံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနံသဗ္ဗจယောဟောတုမမပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနံဘာจิမိတေသဗ္ဗေမေသမံပုညဘာကံလဗ္ဗန္တုသာသာဓုသာဓုသာဓု